Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana ini kabarnya? Kak Fikri, Furkon saya baru lihat ya. Gimana kabarnya Kak Furkon? Baik, Mas. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Jelas, Mas. Oke. Sorry tadi Ya, nggak kemarin mau. nggak bisa. Oke. Kemarin buat teman-teman udah lihat recordnya belum? Maksudnya eh, ada masalah nggak saat coba lihat record? Aman ya? Aman. Oke, siap. Nah, jadi seperti yang saya bahas kemarin, aduh sorry banget saya memang hari ini kebetulan pergi, saya lupa nggak bawa handphone, jadi apa share link share link grup share link Zoom di grupnya itu agak mepet atau mungkin udah lebih dari 15.30 mungkin ya. Dan itu jadi bantu sama Kak Diki seperti itu. Nah, jadi kalau nggak salah hari ini kita akan ngebahas modul-modul apa aja yang ada di dalam WordPress, terus kita akan ngebahas tema itu apa, plugin itu apa, terus membuat header dan footer di dalam WordPress. Oke, siap ya semuanya ya. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke. Sebentar, udah kelihatan belum share saya? Udah ya? Udah. Oke. Nah, di sini mungkin harusnya semua mungkin harusnya semua tampilan website teman-teman harusnya memang seperti ini ya defaultnya, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda karena ada yang menginstal SAM versi sebelumnya. Dan misalkan kalau untuk yang install install WordPress versi 58, kalau misalkan teman-teman installnya WordPress versi 59, kemungkinan tampilannya akan sama semuanya seperti ini. Dan kemarin sudah saya cek juga lewat assignment dan alhamdulillah berhasil semua ya. Nah, sekarang seperti biasa, saat kita akan melakukan kustomisasi terhadap website, kita itu harus masuk dulu ke halaman administrator, yaitu dengan cara localhost/pratomo ditambah login seperti ya. Bisa login, bisa WP admin atau bisa WP login itu bebas. Tapi biasanya yang paling mudah itu tambah /login seperti itu. Lalu kita akan dialihkan ke dalam form login, yaitu username-nya kemarin saya itu Pratomo, password-nya juga Pratomo kalau nggak salah. Nah, oke. Di sini welcome to WordPress. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari WordPress teman-teman yang sudah diinstal seperti itu. Nah, di sini kita nggak bakal karena ini judulnya mini bootcamp. Jadi saya mohon maaf banget, ini nggak bakal saya jelasin semua. Cuman di sini kita akan fokus terhadap beberapa menu yang memang akan mendukung kita dalam pembuatan landing page. Itu salah satunya itu ada plugin, ada appearance, di sini ada tema ya. Terus sama setting seperti itu. Nanti sisa-sisanya teman-teman nggak perlu terlalu konsen, cuman disimak aja. Tapi teman-teman yang harus disimak benar-benar itu appearance, plugin, sama setting seperti itu. Nah, jadi hal pertama yang akan kita lakukan itu kita akan install tema dulu. Nah, gimana nih caranya install tema? Nah, kita pilih dulu menu appearance, terus kita klik theme seperti itu. Nah, di sini saya sambil sedikit jelasin ya. Nah, ini ada 3 tema yang sudah disediakan oleh WordPress. Ada 2022, ada 2020, ada 2021 seperti itu. Nah, di sini caranya kita nambah tema bisa klik yang di bawah ini, bisa juga kita klik add new. Kita coba klik add new aja ya. Nah, di sini akan banyak banget tema yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari Hello Elementor atau Astra ya namanya ya ini ya. Ada Ocean WP dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya kalau mau mudah itu kalian tinggal install aja salah satu tema, nanti tiba-tiba jadi deh websitenya seperti itu. Tapi di sini saya nggak akan nggak akan ngajarin hal yang seperti itu. Di sini saya akan ngajarin gimana kita membangun sebuah web itu benar-benar dari nol. Jadi kita benar-benar buat dulu headernya,
buat dulu footernya, buat dulu header apa namanya nanti ada hero section, buat dulu main sectionnya, feature section dan lain-lain. Jadi teman-teman akan siap setelah mini bootcamp ini minimal teman-teman akan siap membuat website custom sendiri seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ngikutin template, tapi teman-teman bisa buat web sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, di sini kita cari temanya itu Blocksy. Ini ingat-ingat ya, Blocksy, Blocksy. Jadi bukan saya apa ya, saya nggak ngebebasin sih dalam artian saya pengennya semuanya satu tema karena nanti kalau ada masalah atau error atau apapun saya gampang ngetrace-nya. Jadi saya harap semuanya teman-teman install tema yang sama, yaitu temanya namanya Blocksy. Kita klik install. Ini memang tergantung masing-masing spesifikasi komputernya ya. Ada yang lama, nanti nggak usah kaget pas misalkan pas melakukan instalasi tema, kok aku lama banget, atau misalnya lihat yang saya agak cepat, walaupun sebetulnya lama-lama juga ya. Tapi segini sih kehitungnya agak cepat. Mungkin nanti di salah satu komputer teman-teman akan agak lama itu nggak jadi masalah karena lama atau cepatnya itu tergantung dari spesifikasi dan koneksi internet seperti itu. Setelah selesai, sebentar saya mau nanya dulu, sampai sini jelas nggak? Sampai apa install tema Blocksy atau ada yang mau ditanyain dulu? Jelas nggak? Enggak ada. Oke, Jelas, aman ya. jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah ini kita klik activate. Jadi ingat, setelah kita melakukan instalasi tema Blocksy, jangan lupa diaktifasi seperti itu. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Jadi yang tadi sebelumnya kan ini nih temanya nih 2022. Nah, sekarang klik apa ini muncul tombol aktif itu karena dia udah nggak aktif lagi. Jadi yang sekarang aktif itu temanya namanya Blocksy seperti itu. Kalau kita mau ngaktifin tema yang lain ya tinggal kita klik aktif, misalnya tema balik lagi ke awal ya. Nah, otomatis yang ini akan aktif, yang Blocksy ini akan tidak aktif atau non aktif seperti itu. Nah, jadi sekarang kita samain dulu semuanya, kita lakukan aktivasi terhadap tema Blocksy seperti itu. Belum ya. Oke, sorry nggak klik sama saya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat bakal ada perubahan sedikit terhadap website yang sudah teman-teman buat. Cara lihatnya di kita sorot aja nih tulisan landing page Pratomo atau mungkin namanya beda-beda ya sama website teman-teman yang udah dibuat. Terus kita klik kanan visit site terus open link new tab seperti itu. Nah, di sini akan terlihat perbedaannya. Yang awalnya itu gambar burung ya, gambar burung, hello world-nya itu nggak terlihat kotak seperti ini. Terus footer-nya juga beda, sekarang tampilannya berubah seperti ini. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah sukses melakukan instalasi dan pengaktifan tema Blocksy di dalam WordPress seperti itu. Nah, setelah kita melakukan instalasi tema, kita lanjut masuk ke plugin. Nah, di sini saya sedikit mau ngejelasin juga plugin itu apa sih, Kak? Takutnya bingung ya. Ini ada kalau tema jelas lah, tema mungkin kalian bisa ngebayanginnya tema itu tampilan. Kalau plugin itu apa sih? Nah, plugin ini kayak gini. Karena WordPress itu banyak pengembang, jadi WordPress itu nggak sekedar website sederhana. Jadi kita bisa buat LMS atau biasa disebut Learning Management System kayak upskill.id itu menggunakan WordPress. Terus kita bisa buat toko online dengan segala kerumitannya, mulai dari kode barang, mulai dari ongkir, mulai dari harga barang, itu juga bisa dibuat dengan WordPress. Terus untuk apa lagi, misalkan untuk membuat crowdfunding seperti kitabisa.com itu juga bisa menggunakan WordPress. Nah, itu semua itu semua akan lebih mudah dibuatnya apabila kita menggunakan plugin. Jadi plugin ini adalah software tambahan
untuk WordPress. Jadi misalkan kita mau buat toko online nih. Nah, sekarang jadi kita tinggal cari plugin untuk toko online seperti itu. Ini saya ngasih contoh aja ya. Misalkan nama plugin untuk toko online itu namanya WooCommerce. Jadi saat kita melakukan WooCommerce. Jadi saat kita melakukan install WooCommerce ini, otomatis web kita itu akan berubah menjadi website e-commerce gitu. Kalau kita nginstal yang lain ya akan berubah jadi website yang lain seperti itu. Jadi di sini banyak banget teman-teman bisa cek satu-satu yang populernya itu plugin itu apa aja, misalkan bisa kita lihat ada kontak form, ada Yoaseo. Nah, ini yang seperti saya sebutkan kemarin. Jadi WordPress itu kenapa saya bilang sudah sangat terstruktur dalam urusan search engine optimization-nya, karena sudah dibantu juga dengan beberapa plugin. Malah ini kita lihat udah 5 miliar active installation ya, dan ratingnya udah 27.000 dan ngasih bintang 5 semua seperti itu. Jadi saat kita misalnya mau setting-setting tentang SEO, kita tinggal install Yoaseo. Terus kita mau buat toko online, kita tinggal install WooCommerce seperti itu. Terus kita pengen buat kontak form ya, nanti ini di hari keempat kita tinggal download WP Form. Terus kita pengen website kita aman dari malware atau dari serangan musuh, kita tinggal install WordFence seperti itu. Nah, tapi di sini kita akan melakukan instalasi plugin bernama Elementor. Jadi ini udah ada ya sebetulnya Elementor, tapi teman-teman saya kasih contohnya searching dulu dah. Kita klik Elementor. Di sini akan muncul namanya Elementor. Elementor itu apa, Kak? Nah, Elementor ini adalah website builder. Jadi ini adalah salah satu plugin yang sangat dapat mempermudah kalian dalam pembuatan sebuah situs atau pembuatan website berbasis WordPress. Jadi dengan Elementor Website Builder ini, teman-teman bisa buat website hanya dengan drag and drop. Di sini udah dijelasin, the Elementor Website Builder has it all drag and drop page builder, pixel perfect design, mobile responsive editing, and more. Get started now. Nah, dia udah ngejelasin bahwa Elementor ini adalah website builder atau pembangun website dengan cara drag and drop dan sudah memiliki mobile responsif. Jadi dia itu saat tampilan web kita pindah ke iPad atau pindah ke tab atau pindah ke handphone itu udah responsif, jadi udah ngikutin seperti itu. Nah, di sini kita lakukan install dulu Elementor Website Builder-nya. Ini juga ditunggu dulu. Ya, mungkin sedikit agak lama. Jadi banyak banget kalau kita ngomongin plugin WordPress ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi saya rasa untuk membangun sebuah website yang sederhana cukup dengan plugin-plugin gratis. Jadi teman-teman nggak usah modal lagi, cuman modal ilmu aja sama skill. Jadi teman-teman udah bener-bener buat web itu WordPress-nya gratis, pluginnya gratis. Itu mungkin cuman yang bayar itu kan domain sama hosting ya. Tapi kalau domain sama hosting kan biasanya dibayar sama klien. Jadi kita cuman modal WordPress-nya, pluginnya, temanya, 3 ini udah gratis dan kita bisa dapat uang seperti itu. Dan jangan lupa setelah kita melakukan instalasi plugin, jangan lupa kita activate dulu. Nah, oke, sampai sini saya ini dulu deh. Saya stop share dulu. Kira-kira ada yang bingung nggak atau misalnya Kak mau nanya nih plugin itu saya nggak jelas tadi apa atau tema itu apa? Ada yang mau ditanyain nggak? Barangkali Mas Roni aman. Atau Feni deh, Feni. Gimana, ada pertanyaan nggak Feni? Kakak ini belum login Oh, belum login apanya? ke ininya. Apa Oh sih ya, ini tuh namanya? ke WordPress-nya. Iya, Oh ya udah, nanti ikutin aja videonya ya, biar saya lanjut dulu ke yang lain. Oke, Feni? Nanti ya, ngobrol-ngobrol aja di forum ya. Nanti biar dibantu sama ya. teman-teman yang lainnya. Oke, ini Feni itu dari mana? SMK mana? SMK bukan ya? 7. Oh, SMK SMK 7. 7. Oke. SMK 7 siapa ya di sini? Oh, nggak ada, si Raffi nggak ada ya? Oke deh. Nanti lewat grup aja ya Kak Feni ya.
Ya, Kak. Oke. Kalau Kak Sadiah gimana Kak Sadiah, aman nggak? Sama Kak, ini masih lagi nginstal ini. Jadi nanti ngikutin di record aja nanti saya. Oke, Nah, dilanjut oke. aja. Kak. Terima Oke, kasih. siap. Nginstal apa nih? Nginstal tema atau nginstal apa? Tadi. Plugin tadi ya? Iya. Oke, oke deh kalau gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi saya share screen lagi. Oke, get started. Oke, kita close aja, nggak usah. Nah, setelah kita melakukan instalasi tema dan plugin itu dua modal yang menurut saya udah cukup untuk membuat sebuah website. Oke, kita cek lagi halaman depan kita seperti apa. Kita bisa klik visit site ya. Oke, kita perhatiin. Di sini itu sebetulnya web ini udah mempunyai 3 struktur. Ada header, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuman di sini kalau di saya kelihatan ini warna putih, ini agak abu. Terus di sini abu banget, ini namanya footer. Nah, yang akan kita buat itu adalah header itu di atas ini. Kalau kita ngomongin header berarti kepala, berarti kepalanya website atau berarti salah satu bagian website yang paling atas itu biasanya disebut header. Terus yang kedua, kita akan buat main site atau isi dalam websitenya itu mulai dari informasi landing page, kontak teman-teman atau gambar dan lain-lainnya akan kita buat. Dan terakhir kita buat footer di bawah ini. Cuman di sini saya sengaja untuk main site ini akan kita buat besok. Jadi sekarang ini kita akan konsen pembuatan header sama footer aja seperti itu. Oke, nah di sini setelah teman-teman setelah saya jelasin, saya harap paham ya apa header, apa main site, apa juga footer satu lagi. Nah di sini kita akan mulai dulu membuat header. Nah, buat headernya itu di mana sih? Nah, di sini boleh teman-teman lihat ada appearance, terus ada theme, ada customize. Ini awalnya nggak ada customize, tapi saat kita saat kita aktivasi theme block sih akan otomatis muncul namanya customize ini. Jadi kita klik aja customize-nya. Customize ini adalah menu untuk mengkostumisasi tema kita ya, tema yang kita install. Karena kita menginstal temanya Blocksy, berarti otomatis saat kita klik customize itu berarti kita akan melakukan kostumisasi terhadap tema Blocksy. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ini nih. Kalau di saya kiri ya ini ya. You are customing landing page Pratomo. Jadi dia ngasih tahu dulu nih, kita itu sedang mengkostumisasi landing page Pratomo. Landing page Pratomo itu apa? Nama website yang udah kita buat sebelumnya ya. Nah ini ya. Jadi sebelumnya kan kita disuruh masukin username sama nama website. Nah ini ada nama website yang udah kita masukkan sebelumnya. Terus di sini adalah active theme. Jangan lupa kita lihat dulu nih active theme-nya. Jangan sampai teman-teman nanti ngikutin tutorial ini tapi nggak sadar ternyata active theme-nya ini bukan Blocksy, malah tema yang lain. Kita cek dulu, kita samain dulu bahwa active theme-nya ini harus Blocksy. Oke, udah ini jelas, aman. Kita akan pindah ke bawah. Ini nggak usah dilihat ya view pro fitur karena Blocksy ini ada yang berbayar, ada yang juga gratis. Jadi kalau berbayar itu semua fiturnya lengkap dikasih. Kalau gratis itu ada beberapa fitur yang dikunci. Cuman saya rasa udah cukup banget kita pakai Blocksy gratis atau free dan menggunakan free Elementor seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada general, ada header, ada footer, ada setbar, ada color, tipografi, dan performance. Nah, ini adalah menu-menu kostumisasi. Wah, banyak ya. Tapi kita nggak perlu khawatir. Seiring berjalannya waktu, nanti juga kita akan paham general itu untuk apa, setbar itu untuk apa, color itu untuk apa, tipografi itu untuk apa, dan lain-lain. Karena ini masih banyak banget menunya. Cuman ya minimal gini lah, kalau kalian buat website menggunakan WordPress, nggak perlu capek-capek ngetik HTML, terus misalnya open tag, head, terus tutup tag lagi, ngetik teksnya, ngetik codingnya. Jadi kita cuman klik aja sama drag and drop aja. Itu yang membedakan WordPress sama yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini kita intip dulu sedikit general ada apa aja. Nah, di general itu kalau kita klik ada layout, button, breadcrumb, form element, entry content, dan lain-lain. Ini adalah beberapa fitur yang memang diberikan oleh Blocksy.
seperti scroll to top. Kalau kita aktifkan, nanti di sebelah kiri ini ada tombol warna biru kalau nggak salah. Cuman karena ini nggak panjang, jadi belum bisa nge-scroll, nggak bakal kelihatan. Kalau nanti udah webnya udah panjang, bakal kelihatan. Jadi di sini ada tombol warna biru. Saat kita klik, otomatis web kita akan nge-scroll ke atas lagi seperti itu. Kalau website frame ini udah jelas seperti ini, tapi kita nggak bakal pakai, soalnya aneh banget kelihatannya. Ini juga saya nonaktifin lagi. Jadi yang general kita skip dulu. Untuk di mini bootcamp ini, kita akan konsen dulu ke menu header. Nah, di bawah general ini ada namanya menu header. Kita klik. Nah, kalau teman-teman sorot pakai mouse nanti di laptop ya, ini kelihatan ada namanya main row. Ini di bawah ada namanya footer. Nah, jadi ini juga di tengah ada namanya main site ya. Nah, kita akan konsen dulu di header di atas ini. Ini main row kalau kita klik, nah kita ada pilihan banyak lagi nih, ada default, ada box, ada full width. Tapi di sini saya sedikit ngejelasin aja. Kalau box itu dia akan kotak, kelihatan ya. Kalau default kan gini nih. Kalau box itu dia akan lebih kotak. Kalau full width dia akan mepet ujung ke ujung seperti ini. Kalau tadi kan default, kita perhatiin lagi default dia di sini ya, sejajar sama garis ini. Kalau kita klik box, dia akan mengecil lagi kotaknya. Kalau kita klik full width, dia akan makin lebar ke sampingnya seperti itu. Nah, di sini kita pakai default aja dulu. Oke. Nah, di sini ada row itu ada 3. Jadi header itu sebetulnya teman-teman itu bisa setting ada top row, ada main row, ada bottom row. Biar mudahnya saya kasih warna dulu aja ya. Biar kelihatan ini top row itu maksudnya apa nih. Kita kasih warna dulu deh, merah misalkan. Ini karena belum ada, sebentar. Kita kasih apa, menu deh misalkan. Nah, di sini udah jelas, terus kita kasih. Ini saya jangan diikutin dulu ya. Ini saya cuma ngasih contoh, ngasih tahu ada 3 row di dalam header seperti itu. Oke. Nah, di sini ada warna merah itu. Kalau kita lihat itu ada top row. Jadi top row itu adalah adalah menu paling atas. Jadi terserah kita mau pakai silahkan, enggak juga enggak jadi masalah. Di sini ada yang kedua namanya main row. Main row ini yang tengah ini nih. Ini biasanya adalah kalau saya sedikit nyontek ke upskill ya. Sebentar. Nah, main row ini ada ini. Jadi biasanya ada menu, ada logo, ada menu, ada tombol, ada icon dan lain-lain. Nah, ini biasanya disimpan di main row. Nah, jadi kalau kita mau nyimpen logo atau yang lainnya, biasanya kita simpan di main row. Nah, di bawah ini adalah ada bottom row. Biasanya ini hanya berupa informasi. Jadi misalkan teman-teman mau nambah apa nih di bawahnya, mau mempercantik lagi websitenya ya silahkan gitu kan, tinggal ditambahin di bottom row. Tapi untuk tutorial kali ini saya nggak ngasih batasan ya, teman-teman harus buatnya seperti apa, saya cuman ngasih contoh akan menggunakan top row sama main row seperti itu, dan bottom row nggak akan saya pakai. Jadi tolong diperhatiin, saya hapus lagi semuanya, dan ini ada tampilan default dari website yang udah teman-teman install. Nah, di sini cara nambahnya, cara edit logonya dan lain-lain, kita lihat. Kita bisa klik birunya ini. Sorry. Kita bisa klik yang biru ini nih. Ya. Atau kita juga bisa klik bawahnya. Seperti itu, sama aja. Jadi kita balik lagi ke main row nih misalkan. Saya mau ganti logo nih, ini nggak mau tulisan gini nih, gimana caranya? Kita klik logonya. Terus di sini ada pilihan select logo. Terus di sini ada set title landing page Pratomo. Jadi kita bisa ganti ya title situs kita di sini mau apa. Misalkan website Bowo. Seperti itu. Tapi kalau misalkan saya kan mau pakai logo, kayaknya jelek banget kalau ada logo ya sama ada tulisan gitu kan. Kita tinggal matiin aja set title-nya, tinggal klik. Nah, ini akan hilang seperti itu. Di sini untuk masukin logo kita tinggal klik select logo.
Terus kita select file, pilih file logonya yang akan kita masukkan. Misalkan kalau saya di sini pakai apa ya? Ntar logo apa? Apa yang gampang ya? Logo. Bentar. Ini bebas ya teman-teman, boleh buat logonya di mana. Yang pasti formatnya pilihannya kalau nggak kalau nggak PNG ya JPG ya, seperti itu. Logo apa ya, logo upskill black deh. Oke. Nah di sini saat kita udah pilih logo, otomatis logo yang kita pilih akan muncul di main row ya, atau di menu utama, di header utama ini. Tapi misalkan ini kegedean, gimana ngecilinnya ya? Nah, di sini ada namanya logo height. Tinggal kita kecilin aja. Misalkan ukurannya mau lebih kecil, berapa px? Misalkan saya cukup pakai 30 px deh gitu kan. Silahkan pakai 30 px seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen ada tulisan juga gitu ya, website silahkan di bawahnya gini ya. Tapi kalau saya enggak sih, kayak aneh aja gitu kalau ada logo sama di bawahnya ada tulisan nama webnya sih. Nah, seperti ini. Nah, di sini sorry. Di ini adalah cara bagaimana kita nambahin logo. Jadi kita klik dulu logonya, terus pilih logonya, udah itu logo kita akan muncul secara otomatis. Gimana? Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Aman kah? Saya aman. Oke, aman ya. Saya anggap semuanya aman deh ya. Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand. Kalau enggak lebih baik lewat chat aja dulu biar kebaca sama saya. Kalau raise hand soalnya agak sulit karena saya kondisinya sambil share screen sih. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, di sini kita udah masukin logo. Nah, misalkan kayaknya ini saya nggak mau warna putih deh, gitu ya. Background ini saya nggak mau warna putih deh. Di sini saya pengennya misalkan warnanya apa ya, yang bagus. Misalkan kita tinggal klik aja main row-nya. Kita klik main row-nya, di sini ada desain, ada tab general, ada tab desain. Kalau kita mau melakukan kostumisasi yang berhubungan dengan warna, dengan tampilan atau dengan ukuran gede kecil, kita biasain cek dulu di tab desain. Biasanya semua settingan itu ngumpulnya di tab desain. Nah, seperti ini. Jadi mulai dari border, bottom border, shadow itu bayangan gitu ya, sama background seperti itu. Nah, di sini kita pilih color-nya, misalkan pengen apa nih. Nah, ini udah disediain sih, kita bisa pakai gradient gitu kan. Nah, seperti ini. Kita bisa pakai image juga gitu kan sebagai background-nya. Tapi misalnya kan saya pakai yang gradient deh, yang apa yang cerah ya. Ini deh. Nah, atau ini deh yang pastel. Apa ya? Ini deh. Aneh juga. Ini aja deh. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa pilih ya warnanya, mau solid seperti ini boleh, warna merah gitu ya, atau warna hitam gitu ya, sesuai dengan warna logo kalian, atau mau warna abu boleh gitu kan, agak biru-biru boleh, tinggal di setting sesuai kalian. Tapi kalau misalkan maunya gradient, kalian bisa pilih manual ataupun bisa pilih warna yang sudah disediakan oleh si Blocksy-nya ini seperti ini. Oke. Nah, sampai sini saya harap teman-teman paham. Nah, di sini ada takutnya teman-teman ini kayaknya panjang banget nih, Kak. Saya pengennya agak pendek nih main row ini soalnya bukan panjang banget, tinggi banget nih main row-nya. Nah, caranya mendekinnya gimana? Kita klik aja main row-nya. Karena ini udah di main row, posisinya kita balikin dulu ke general. Di sini ada row min height. Nah, ini kan panjangnya itu 120 px nih. Kita bisa pendekin nih. Nah, tinggal geser aja. Misalkan yang cocok berapa nih? 80 atau misalkan 90 gitu. Kita tinggal bisa pakai atas bawah sih. Nah, misalkan 90. Udah nih, udah cocok banget. Oke. Udah itu kita setelah saya rasa logonya udah bagus, warna backgroundnya udah ganteng gitu kan.
terus tingginya udah pas, kita publish dulu nih. Kita klik publish, jangan lupa. Kalau nggak diklik publish, saat kalian refresh nanti hilang settingan kalian. Oke, di sini untuk lihat hasilnya secara langsung bisa kita lihat di sini sih. Cuman kalau kita pengen lihat di halaman utama, kita bisa pindah dulu ke halaman utama. Nah, seperti itu. Kita tinggal refresh aja, lalu header kita akan otomatis terpasang seperti itu. Sama ya. Jadi yang kita buat lewat menu customize sama yang muncul di luar ini akan sama seperti itu. Nah, setelah pembuatan bukan pembuatan logo, setelah memasukkan logo, kita akan masuk ke nyimpen menu ya. Jadi kalau kita lihat di upskill ini ada logo, ada menu, ada tombol sama ada icon ya seperti ini ya. Tuh. Kalau kita klik kayak gini. Nah, ini juga sama. Kita akan buat menu yang serupa dengan konsepnya upskill karena upskill juga ini pakai block C sih. Jadi nggak bakal jauh beda cara pembuatannya. Nah, di sini kita lihat nih, kalau di main row ini kelihatan nggak sih? Ada garis ini kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan di layar teman-teman. Halo, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, garis ini adalah pembagi sih. Jadi pembagi header yang sebelah kiri dan header yang sebelah kanan seperti itu. Jadi misalkan si menu ini kan ini menu tulisannya sample page ini ya. Kenapa masih sample page? Karena kita belum menambahkan menu apapun di dalam website seperti itu. Kita bisa pindahin ini ke kiri, bisa pindahin ini juga ke tengah. Kok nggak bisa? Oke, bisa pindahin juga ini ke tengah. Bisa juga ini dipindahin ke kanan seperti itu. Nah, ini bagaimana kreasi kalian ya. Saya nggak akan ngelarang kreasinya seperti apapun. Yang penting enak dilihat, itu aja deh. Kalau saya nanti tugas besarnya. Nah, di sini logo ini juga kita bisa nyimpan di tengah sih sebetulnya. Ini logo bisa kalian simpan di tengah, menunya bisa disimpan di sini seperti itu. Dan banyak juga website-website yang memang logonya disimpan di tengah. Tapi kalau saya pribadi untuk nyontohinnya gini aja ya. Jadi teman-teman silahkan bereksplorasi sekreatif mungkin gimana bagusnya, bebas seperti itu. Kalau saya ngasih contohnya logonya di sebelah kiri, tulisannya ini akan di sebelah kanan sama barengan dengan icon search ini nih, yang gambar kaca pembesar ini ya. Nah, jangan lupa kalau kita ngerubah apa-apa, publish aja. Nah, di sini ada pertanyaannya, Kak, ini kan menunya sample page, sedangkan saya pengen ada menunya ini kayak home, about us gitu kan, student registration dan lain-lain. Gimana ya caranya? Nah, di sini kita klik dulu menunya. Di sini ada namanya select menu default. Kenapa cuman ada default? Karena kita belum membuat menu satupun di dalam website. Pilihannya kita bisa langsung klik di menu screen ini. Jadi kita tekan manage your menu item in the menu screen. Kita tinggal klik aja. Nah, akan otomatis dibuka nih new tab-nya. Atau kalau kalian kondisinya lagi di dashboard, ya kalau ini kan langsung ke halaman menu ya. Kalau kalian ada di dashboard, kalian tinggal pilih appearance, terus di sini ada menu. Kita tinggal klik aja. Nah, di menu di dalam tampilan ini kita bisa membuat menu apapun yang kita suka. Ini sama ya tampilannya ya. Jadi saya pakai yang ini aja deh. Nah, di sini kita disuruh nih create your first menu below. Jadi bawah ini kita disuruh buat dulu menu pertama kita. Apa nih nama menunya? Misalkan nama menunya saya menu utama. Jadi menu utama itu yang saya maksud biar menunya itu disimpan memang di header utama atau di main row tadi ya. Nah, udah ini kita langsung klik create menu. Nah, setelah ini berarti menu setelah kita create tadi dan nanti akan muncul save menu ini berarti otomatis menu dengan nama menu utama udah kita buat. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara buat tulisan home, about, student registration, all course, blog dan lain-lain.
Nah, di sini, kok di sini sih? Nah, ini nih. Di sini kita lihat nih, ada add menu item. Terus ada page, ada post, ada custom link, ada kategori. Kita nggak usah mikirin dulu page, post, sama kategori. Kita akan konsen aja di custom link. Di sini URL-nya kita kasih aja dulu pagar. Misalkan link text-nya home, seperti itu ya. Kita add to menu. Oke. Terus kita buat menu yang kedua. Misalkan pagar URL-nya, link text-nya layanan. Oke. Terus kita buat lagi menu yang ketiga, link text-nya misalkan tentang kami deh. Nah, ini. Terus misalnya saya pengen nambah lagi menunya apa? Misalkan layanan tentang kami, hubungi kami deh kan, hubungi kami gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita udah otomatis membuat menu namanya 1 home, kedua layanan, ketiga tentang kami, keempat hubungi kami. Cuman ini saya hapus deh. Jelek kalau ada kamian, coba tentang aja deh. Nah, gitu. Oke, caranya gitu aja. Kalau mau ngehapus atau mau nambah, tinggal kita klik nih si segitiga ini, tinggal kita pilih URL-nya mau diedit atau enggak, atau navigation label-nya, nama menunya mau di edit atau enggak, seperti itu. Setelah selesai, kita udah buat 4 menu ya, kita save menu dulu. Nah, ini adalah 4 menu yang udah kita buat. Nah, sekarang kita akan lihat di halaman utama. Pertanyaannya, kira-kira muncul nggak menunya? Saya mau nanya dulu, siapa nih yang bisa jawab nih? Kira-kira menu di halaman utama akan langsung muncul nggak sih? Siapa ya? Saya nanya siapa? Syukur deh, Syukur. Bakal langsung muncul nggak Syukur? Apa, Kang? Kalau kan ini saya udah buat menu nih. Terus saya mau lihat lagi ke halaman utama kan. Kan tadi halaman utamanya saya udah buat nih header-nya ya. Menunya juga udah ditambahin. Kira-kira langsung muncul nggak sih menunya di sini? Ayo. Enggak, Kang. Apa? Enggak. Kenapa enggak, Kur? Linknya belum dikasih. Oke, kita coba ya. Setelah saya buat ini 4 menu, kita lihat nih, kita visit site. Oke. Nah, di sini header-nya udah berubah, cuman menunya masih dengan nama sample page. Kenapa? Padahal kan kita udah buat menu ya. Nah, permasalahannya ini ada di sini. Karena kita belum pilih menunya, mau menu apa. Karena menunya itu masih default. Nah, Pak, kita harus pilih dulu nih, mau menu mana yang akan dimunculin. Caranya ya kita klik ini. Tapi kan di sini nggak ada tuh, Kang. Cuma default aja. Padahal kan tadi kita udah buat namanya menu utama. Tapi kenapa nggak ada? Karena ini belum di-refresh ya. Kita coba refresh dulu. Kalau web itu setiap ada aksi di tab lain, mau gak mau, kita harus refresh seperti itu. Biar kelihatan ada perubahannya. Oke, kita masuk lagi ke header tadi kan. Nah, di sini ada menu, kita klik menunya. Kita pilih yang select menu default ini ke menu utama. Nah, udah muncul nih. Nah, oke, kita klik publish. Terus kita lihat di halaman depan udah muncul belum nih halaman utama kita ya. Nah, udah muncul. Jadi 4 menu ini sudah muncul di halaman utama. Nah, di sini misalkan teman-teman mau ngerubah teksnya nih. Bentar. Mau ngerubah teksnya, ini misalkan saya nggak suka nih teks-teksnya kayak gini, terlalu tebal atau misalkan terlalu kecil, kita bisa klik aja menunya. Di sini, setelah kita bisa pilih menunya yang dimunculin menu apa, kita bisa milih gayanya mau seperti apa nih. Misalkan kalau pakai garis bawah, ini gitu kan, ini kan kelihatan nih yang warna biru garis bawah ini ya. Kalau misalkan pengen ngeblok gitu kan warnanya, kita bisa pakai ini. Atau misalkan cuma 2 garis atas bawah, ini juga bisa seperti itu. Tapi saya di sini akan nyontohinnya pakai yang type 2. Jadi ada garisnya di bawah menu.
Cuman saya rasa misalkan ini kayaknya terlalu di bawah banget deh ini garisnya. Kayaknya pengennya agak atas sedikit. Gimana nih caranya nih? Nah, di sini ada namanya item height. Kita di sini bisa setting misalkan ke 50%. Nah, beda ya. Kalau tadi kita pakainya 100%, ini garis birunya di bawah banget nih. Ngikutin ini. Tapi kalau kita sebentar. Apa? Oke. Nah, kalau kita, sorry, tadi sampai sini ya, item height-nya ya. Jadi kalau kita kasih 100%, ini garisnya di bawah banget nih. Kalau kita kasihnya ini turunin ke 50%, atau 43 deh. Nah, ini akan garisnya akan naik ke atas seperti itu. Saya kita kasih ini 60 aja deh. Nah, 60. Udah cocok lah ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini misalnya saya mau rubah lagi teksnya terlalu kecil deh atau misalnya terlalu tebal. Nah, seperti yang saya sebutin, kalau kita mau ngerubah warna, ngerubah ukuran font, ngerubah teks dan lain-lain, kita coba cek di tab desain. Biasanya tab desain ini semuanya set untuk melakukan kostumisasi terhadap tampilan menunya itu atau tampilan teks atau tampilan gambar ada di sini. Kita klik aja. Nah, di sini ada aturan fontnya. Kita mau pakai apa? Misalkan saya klik ini deh biar lengkapnya. Nah, kita bisa pilih ini langsung, bisa pilih ini langsung, atau kita juga bisa klik 3 ini ya. Nah, di sini saya misalkan teksnya mau pakai Maven Pro seperti itu. Atau misalkan yang terkenal apa ya? Poppins deh. Poppins. Ada nggak? Oh, ada nih. Nah, misalkan ini terlalu tebal nih kelihatannya. Saya nggak suka terlalu tebal. Lihat di sebelahnya. Ini ada ukuran 700. Jadi ini dikasih tahu nih. Ada thin atau tipis 100. Yang paling tebal itu 900. Nah, jadi kok 900 tebalnya kayak gini. Kalau saya pengennya ya standar lah. Nggak terlalu tebal, reguler lah. Nah, kayak gini misalkan ya. Atau medium deh. Nah, seperti ini. Udah ini udah cocok ukuran apa jenis fontnya cocok, tebalnya udah cocok, tinggal saya pengen setting ukurannya. Saya nggak mau 12 px nih, terlalu kecil. Saya pengen gede nih, misalkan 14 deh seperti itu. Nah, terus saya juga nggak mau tulisannya terlalu rempet gitu kan. Di sini ada letter spacing, kita kasih aja 1 misalkan, oh 1 kepanjangan atau misalkan 0,5 misalkan. Kepanjangan kita bisa pakai garis apa di keyboard itu kan ada atas bawah, kita bisa pakai atas atau bawah nih, cocoknya di mana nih. Nah, 0,2 atau 0,1 udah cocok misalkan. Nggak terlalu rempet. Nah, udah ini kita misalkan publish aja kalau mau di save ya. Lalu kita lihat lagi di halaman utama udah berubah belum ya. Dari ini kan awalnya udah mepet, kecil gitu kan. Terus saya nggak suka nih fontnya seperti apa. Udah kita setting, kira-kira akan berubah nggak? Nah, seperti ini. Jadi logo, warna background belakang, sama menu kita udah selesai atur. Nah, misalkan ini nggak mau warna biru nih, Kang. Ya, pokoknya teman-teman bisa cek semuanya di sini. Ini misal font color-nya pengen warna apa? Warna merah, misalkan ya. Nah, seperti ini. Ini kan bisa berubah jadi warna merah gitu kan. Nah, mau merah banget silahkan gitu. Atau misalkan saya pengen kuning deh, kuning kegelap. Atau biru deh biar cocok misalkan biru. Kayak dark navy ini. Nah, boleh. Nah, cuman ininya saya pengen jelas Kak, garisnya pengen warna merah. Ya silakan, kalian tinggal klik aktif indikator ini nih. Kan warna biru ya, kita tinggal ganti aja ke warna merah seperti itu. Nah, otomatis akan warna merah garis bawahnya. Terus kita publish lagi, kita cek di sini. Udah berubah belum? Ini kan awalnya biru ya. Oh, oke, ternyata udah berubah misalkan. Nah, di sini ada tambahan satu lagi di header. Jadi kalian bukan cuman melulu bisa edit yang ada ya. Kalian bisa nambahin caranya. Ini kita balik dulu, back dulu. Nah, kalau kita klik header,
ini akan ada namanya elemen button, HTML, menu 2, sosial seperti itu. Kalau button itu berarti tombol ya. Kalau kita mau nambahin tombol, kita tinggal klik aja, terus drag ke sini nih. Misalkan dragnya di sebelum search nih. Oke. Nah, di sini kita misalkan downloadnya WhatsApp misalkan. Labelnya WhatsApp seperti itu. Dan yang pasti kalau WhatsApp warnanya enggak ini ya, enggak biru ya. Misalkan saya pengen WhatsApp itu warnanya hijau misalkan. Nah, seperti ini. Udah ini udah ganti tombol ini, kita publish lagi, lalu kita akan cek. Kita akan cek di sini refresh. Nah, jadi sekarang udah ada logo, udah ada menu, udah ada tombol, sama udah ada icon ini nih. Misalkan icon ini saya mau ganti, Kang, saya nggak butuh icon apa cari ini nih, search ini, hapus aja. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Terus misalkan saya pengen pakai top row, Kang, jadi saya pengen di atasnya ada sosial icon misalkan, ini tinggal di drag aja, dipindahin ke sini, nanti otomatis ada ada sosial icon kita di sini ya. Terus ininya misalnya jangan merah nih, udah jelek banget nih merah. Kita biasanya kasih warna hitam deh ya. Nah, terus sosial iconnya pengen kelihatan jelas, kita tinggal klik sosialnya, terus kita klik desainnya, terus kita pilih icon colornya apa yang cerah, misalkan abu deh. Nah, atau putih sekalian. Nah, seperti itu. Udah ini kita publish, save ya. Publish itu sama dengan save ya. Terus kita cek lagi di depan, ada yang berubah nggak? Nah, seperti ini. Jadi kita udah pakai dua nih, pakai top row sama pakai main row seperti itu. Oke, sebelum saya maju ke footer, ada yang mau ditanyain nggak? Atau Kak Taufik misalkan? Kang, Ya, halo, gimana? ini kan kalau yang di menu websitenya kan kalau yang di menu website ada, tapi pas di customize-nya nggak ada. Bentar, gimana? Ini saya SS aja deh. Jangan SS, share screen aja. Bisa nggak? Bentar. Oke, saya kasih share screen aja, Sob. Ada Kang? Ada. Nah, kayak gini di sininya nggak, di sini nggak ada, tapi di sininya ada. Akhirnya saya nemu kasus ini. Silakan, baik lagi ke. Nah, ini adalah kenapa jadi garis hamburger gitu. Itu sebetulnya dipersiapkan untuk menu tablet ya, atau mobile menu. Biasanya kan kalau menu-menu handphone itu kan gambarnya kotak hamburger gitu ya, atau apa, bisa dilihat ini garis 3 ini ya. Nah, pertanyaannya kenapa Kak di saya kok gini? Coba kamu zoom out sekali deh. Control minus. Nah, oke? Oke. Oke, kenapa seperti itu? Karena si menu customizing ini dia ngebacanya karena udah makan kepotong ya, nggak full, tampilnya kan nggak full ini ya, udah mah kepotong seperempat, terus layar kamunya juga misalnya cuma 1330 misalkan, atau 1360, jadi dia nganggapnya oh ini resolusi tablet, jadi dia nggak munculin tampilan ininya, apa menu-menunya, tapi dia munculin yang garis 3 itu. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kang. Oke. Ada lagi? Yang sambil praktek takutnya ada masalah, aman? Siapa nih? Dian Kurniawan. Kak Dian, gimana? Aman, Kak Dian? Tadi ada orangnya. Ini tuh ada orang-orangnya enggak? Yas tuh siapa ya? Yas. Halo Kak Yas.
Halo Yajril, Yajril. Oh ya, Jril. Dari mana kayak Jril? Kayaknya baru hari ini ya? Kemarin ada. Oh ada. Gimana? Ada pertanyaan nggak atau aman gitu? Atau misal gampang Iya, Kang ini mah. masih nge-stuck di downloadnya susah ini apa sih? Oke. Soalnya ngunduh yang versi tiga titik berapa? Apa 3.1 examnya. examnya 7.4. Ya, asalnya downloadnya yang 3.1 jadi kayak nge-stuck gitu. Stuck di loading. Oke. Nanti kalau masih Sama stuck Kang, di-share aja atau gimana? Mau nanya nggak? lupa cara lihat recorder yang kemarin gimana ya? Oke, nanti Soalnya saya kemarin bahas. nyari-nyari nggak ini. Oke, saya bahas nanti di akhir Di ya. grup aja. Oke, enggak. Nanti di akhir kok. Di sini Ya. saya bahas. Oke. Makasih Kak Makasih, Kak. Yazril. Oke. Di sini ada Kak Rizky Dwi. Ini Kang, saya nggak muncul menunya kayak home kayak gitunya Kang. Di add menu, di custom linknya. Coba Kak Rizky, share screen aja Kak Rizky, nggak apa-apa. Saya kasih waktu 4 menit lagi deh. Kita buat tanya-tanya dulu. Atau nggak pakai ini? Apa Zoom-nya pakai handphone, prakteknya pakai laptop? Halo Kak Rizky Dwi. Oke, Zoom-nya pakai HP Kang. Oke, nanti dibantu aja ya, nanti di screenshot aja ke grup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Kak Ajeng nih, saya baru lihat atau kemarin ada nggak sih Kak Ajeng ini? Ada ya? Kak, kemarin nggak ada, aku izin Oke. karena kerja. Oke, siap. Gimana kemarin udah lihat recordnya, udah nemu? Aku udah install, ini juga lagi ngikutin, cuman ketinggalan yang footer aja, paling nanti aku play lagi. Oke, kalau emang footer belum mulai sih. Oh, itu tuh yang di atas tuh tadi apa ya? Header itu header. Oh, header, ya ampun, Oke. ya header. Oke, nanti dilihat recordnya aja Iya. Kak ya. Sama mau nanya ini sih Kak, Oke, gimana? ada beberapa pertanyaan kayak gimana caranya ganti password, terus kalau kalau misalnya kita bikin WordPress yang baru, nama baru, berarti kita harus uninstall atau gimana sih Kak? Oke, siap. Oke, makasih Kak. Oke. Bentar ya. Aku share screen dulu sebentar. Nah, sorry. Bulan puasa seret nih. Oke. Nah, jadi kalau maaf banget saya tadi lupa lagi Kak siapa ya? Kak Wulan. Kak Ajeng ya? Oke, Kak Ajeng. Nah, kalau misalkan buat web baru gimana ya Kak ya caranya ya? Ini kelihatan share screen saya ya? Halo? Kelihatan Kak? Oke, kelihatan. Nah, kita tinggal masuk lagi aja Kak Ajeng ke folder SAM-nya. Misalkan folder SAM-nya kan ada di C ya. Nah, di sini nih. Kita buka lagi htdoc-nya. Nah, di sini kan ada bekas yang kemarin nih. Misalkan ini nih. Nah, kita tinggal Kita tinggal ekstrak lagi aja atau kita copyin folder baru yang namanya kok bingung sih. Kita tinggal copyin lagi folder WordPress yang baru yang sebelumnya kita download Kak Ajeng. Jadi sekarang kan udah ada nih. Nah, kalau misalkan yang tadi sebelumnya saya namanya Pratomo atau misalnya Kak Ajeng pakai Kak Ajeng pengen buat web lagi, ya tinggal ekstrak lagi WordPress-nya, terus kita ganti lagi misalkan web baru gitu kan, misalnya jangan pakai spasi sih, web baru. Nah, terus kita tinggal cek di localhost/web baru kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih Kak Ajeng, paling ya seperti biasa kalau misalkan untuk untuk database dan lain-lain ya harus dibuat lagi dari awal kayak gitu. Tanpa kita harus ngehapus atau uninstall database sebelumnya. Kayak gitu Kak Ajeng. Oke, jadi satu exam itu bisa beberapa ini ya Kak ya? Bisa beberapa website gitu. Betul. Jadi misalkan Kak Ajeng mau latihan atau teman-teman di sini mau latihan, awalnya buatnya karena di mini bootcamp ini cuman buat landing page, next-nya misalnya masih penasaran nih, saya pengen buat e-commerce deh. Ya udah tinggal buat lagi pakai nama web yang berbeda dengan plugin yang berbeda, database yang berbeda.
Itu mau sampai ratusan juga bisa kalau nggak salah sih kalau SAM. Kayak gitu Kak Ajeng. Oke, kalau untuk edit berarti kita hanya bisa laptop atau komputer yang terpasang exam dan database-nya ya Kak ya. Kalau untuk di Betul. perangkat lain, jadi cuman hanya bisa lihat aja tanpa ngedit gitu ya. Kalau perangkat lain kayaknya nggak bisa ngakses. Kalau exam itu kan statusnya itu di lokal kita. Jadi exam ini cuma bisa kita akses di dalam ya laptop kita. Saat kita misalkan pakai laptop yang lain misalkan ya nggak bakal bisa. Iya, nggak akan bisa ngedit. Tapi kalau untuk ngelihat doang Kak, Kayaknya ngelihat doang itu juga bisa nggak bisa kecuali kita punya Oh, satu nggak jaringan bisa. yang sama. Oh, oke. Berarti ini hanya Oke. di localhost, belum bisa kita cari di Google Betul. gitu ya Kak ya. Nggak Oke. bisa. Nah, kecuali nanti misalkan gini, webnya udah jadi nih yang Kak Ajeng. Nanti kita tinggal hosting aja webnya Kak di rumah web Oke. misalkan 99.000 kan itu kalau nggak salah buat 3 bulan kalau nggak salah. Ada yang paket paling murah ya buat coba-coba sih nggak jadi masalah. Nanti tinggal di-upload, di-setting ulang sedikit database-nya, udah deh live dengan domainnya seperti itu Kak Ajeng. Oke, siap. Sama pertanyaan terakhir Kak yang untuk ganti password itu. Oke, ganti password apa nih? Oke. Ganti password Ini WordPress-nya? WordPress-nya, iya. Betul. Oke, di sini Kak. Oke. Ada kalau kita masuk dashboard ada namanya user Kak. Kita klik usernya, di sini akan kelihatan user siapa aja sih atau siapa aja user yang ada di dalam website. Misalnya ini Pratomo ya. Kita edit. Nah, di sini di paling bawah ada namanya set new password. Jadi kita tinggal ganti aja misalkan passwordnya jadi Pratomo Bowo baru misalkan seperti itu. Confirm use a week of week password, tinggal update profil. Jadi otomatis password yang baru nanti Kak Ajeng next login itu menggunakan password yang baru kayak gitu Kak. Oke, siap Kak. Makasih. Oke, siap Kak Ajeng. Oke, kita ada lagi pertanyaan atau saya langsung lanjut aja nih ke footer nih. Kak Bo, usernya bisa lebih dari satu nggak Kak? Bisa banget. Nanti misalkan nih kalian di sini ada kenalan ya, ada artian beres mini bootcamp ini punya temen, bro kita hosting web kita lah, atau salah satu orang aja deh yang hostingnya. Nanti kita coba-coba di satu hosting itu boleh. Nanti kalian punya 3 atau 4 user bisa ngotak-atik, ngoprek-ngoprek di dalam satu WordPress seperti itu. Kayak gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Aman? Tadi siapa sih yang nanya terakhir? Saya nggak kelihatan namanya. Taufik Kak. Oh, ke Topik. Sorry. Iya. Yang Topik Kak, nggak bisa. mau nanya lagi sih Kak. Cuman agak global gitu Kak. Oke, nggak apa-apa. Bedanya landing page sama website apa Kak? Oke. Ini saya jawab ya, tapi saya mau ngeliatin dulu yang user. Ini dari web upskill sendiri usernya ada 358 dengan role yang berbeda-beda. Ada subscriber, ada ada instructor, ada admin seperti itu. Jadi bisa banyak banget web. Makanya kalau toko online kan pasti banyak user ya. Nah, otomatis user itu akan masuk di user WordPress. Nah, kalau perbedaan landing page dengan web, sebetulnya nggak ada bedanya. Landing page ya web, tapi web belum tentu landing page seperti itu. Paham dulu nggak Kak Topik? Landing page itu pasti web, tapi kalau web itu belum tentu landing page. Biasanya landing page itu adalah turunan dari website itu sendiri. Jadi website itu hierarki paling tinggi lah misalkan ya. Di bawahnya itu ada namanya e-commerce. Di bawah terus di bawah website itu temannya e-commerce ada company profile, yaitu misalkan website yang menjelaskan tentang situs perusahaan. Terus di bawahnya website lagi ada namanya e-commerce udah, company profile udah, ada namanya landing page. Nah, landing page ini sebetulnya sama-sama aja, cuman dia itu lebih ngarah ke kalau kita sebagai penjual pengen ngejual satu produk dan kita butuh website untuk melakukan konversi, biasanya menggunakan landing page. Ini salah satu contohnya ya. Landing kit Elementor kalau nggak salah, sebentar ya. Nah, ini.
Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, ini adalah landing kit. Jadi landing page yang dibuat sama Elementor Free. Nah, ini saya ngasih tahu aja ya buat teman-teman buat latihan untuk latihan teman-teman buat landing page, silahkan teman-teman buka landingkit.co. Di sini banyak banget contohnya. Ini ada ratusan nih. Nah, ini semua menggunakan tema yang gratis dan Elementor gratis. Nah, ini adalah salah satu contoh landing page yang paling gampang. Misalkan ini nih. Nah, minuman pelangsing, misalkan solusi perut buncit, misalkan. Nah, biasanya landing page itu lebih ke kita ngejual sebuah produk. Jadi misalnya Katopik nih ngejual minuman Dietly misalkan ya. Jadi diperkenalkan di satu halaman landing page gitu kan. Mulai dari nama produknya apa, terus tulisannya tuh yang buat orang jadi makin tertarik itu apa. Oh, ternyata saya minum ini perut saya nggak bakal buncit lagi, misalkan seperti itu. Terus biasa isinya ada testimoni, terus di sini ada ke poin permasalahan, terus di sini ada perkenalan nama produknya, terus ini kelebihannya dan lain-lain. Harga seperti ini sih. Beli sekarang misalkan, nanti akan masuk ke halaman WA ataupun misalkan ke alamat email, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu web yang akan kita buat. Jadi teman-teman minimal akan buat web seperti ini nih. Cuman bedanya kalau ini kan nggak ada headernya nih. Jadi kalau landing page itu biasanya memang nggak ada header sih. Tapi kita akan belajar buat landing page menggunakan header menu dan logo seperti itu. Biar terlihat kesannya lebih profesional aja kayak gitu. Gimana Kak? Ini paham nggak? Katopik? Paham, Kak. Oke, ini kayak gini nih, ini udah pakai kok enggak sih? Saya ngeklik mana keluar mana ini. Nah, ini buat agensi nih misalkan teman-teman mau buat konsultan bisa pakai Elementor Free. Sama kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita lanjut sebentar aja karena udah mau jam 5 juga. Tapi kalau saya lebihin 5 menit 10 menit jadi masalah nggak sih? Saya mau nanya dulu Enggak, deh. Kak. Setuju, Kak. Lanjut. Oke, aman ya. Egois nih Kak Topik nih, yang lain nggak ngejawab soalnya. Oke. Oke, aman ya, siap. Jadi sekarang kita sudah beres mengerjakan headernya nih. Nah, sekarang kita pindah ke bagian footer. Sebetulnya kalau kalian mungkin sekarang kalian masih gak kebayang ya pembuatannya seperti apa, walaupun teman-teman misalkan bener-bener deh nyimaknya, gue pengen ngerti, bener-bener nyimaknya gitu ya. Tapi menurut saya kalau nggak langsung praktek itu nggak bakal terlalu paham. Tapi kalau misalnya udah praktek, nanti minimal buat headernya dulu udah beres, saat buat footer kayaknya nggak ada yang berbeda sih, kayaknya gampang-gampang aja. Nah di sini kita tinggal klik aja edit. Atau misalkan saya ngulang dari awal deh, dari customize ini ya. Di sini ada general, header, ada footer. Saat kita mau ngubah footer, kita bisa lubah lagi. Kita bisa klik langsung edit di elemen footer ini, ataupun kita klik lewat sini yang sebelah kanan ini. Kita klik footernya misalkan. Seperti biasa, footer itu juga dibagi 3. Ada top row, ada middle row, ada bottom row. Nah, di sini copyright landing page Pratomo powered by Creative Time. Ini adalah namanya copyright seperti itu. Ini kita klik aja, misalkan mau kita ganti nih. Kita hapus, saya nggak mau ada nama temanya gitu kan. Jadi copyright current years, misalkan nama sendiri, misalkan Pratomo Bowo seperti itu. Terus saya pengennya ini di tengah nih. Nah, kita lihat aja pokoknya kalau mau ingin melakukan kustomisasi sebuah elemen, kita lihat aja antara general sama desain. Kita cek satu-satu ke bawah, oh ini ada namanya horizontal alignment misalkan. Kita klik pindah ke tengah nggak? Oh pindah ke tengah, berarti cara mindahin tengah kanan kiri ya pakai horizontal alignment seperti itu. Nah di sini kita sedikit nggak nyontek sih, kita lihat yang upscale dulu. Nah, kita pindah dulu ke bawah. Nah, biasanya footer itu saya pakai 2. Ada yang bottom row sama main row.
bottom row-nya ini copyright, main row-nya ini ya apa seperti ini. Jadi dibagi 3 kolom gitu. Ada penjelasan si upskill ini sendiri, ada useful links, ada alamat kita. Nah, di sini kita pakainya yang middle row ya. Jadi copyright ini saya ganti. Misalkan saya pengen copyright ini 2 kolom, bisa 3 kolom, bisa 4 kolom, bisa 5 sampai 6. Tapi saya pengennya satu aja. Dan saya pengen warna background-nya misalkan hitam seperti itu. Dan karena teksnya nggak kelihatan nih, kita klik lagi copyright-nya, kita cek di desain. Nah, ada font color-nya misalkan warna abu atau ini nih, putih keabu-abuan deh. Nah, kayak gitu. Ini udah kelihatan. Nah, kita pindah ke middle row. Nah, middle row ini kita bebas ya, mau 1 kolom, mau 2 kolom, 3 sampai 6 kolom. Dan di sini juga kita udah dikasih beberapa pilihan untuk mempermudah kita. Kalau kita pakai yang 3 kolom, mau sama semua ukurannya, atau mau yang tengahnya yang gede, atau mau yang kanannya yang gede, atau mau yang kirinya yang gede, seperti itu. Jadi ini udah bebas, kita bisa ngikutin sesuai yang udah dikasih ya. Seperti itu. Saya misalnya pengen sama rata deh besarnya. Oke, udah beres. Nah, gimana Kak cara masuk-masukinnya? Kan tadi kan ini copyright udah di bawah nih. Ini kolomnya udah ada, tapi masukin elemen yang lainnya gimana? Kita back aja sekali. Nah, di sini ada elemen-elemen yang bisa kita masukin atau biasa saya sebut widget ya. Misalkan saya di sini mau nambah sosial nih. Ini nambah sosial lagi misalkan ini mah. Nah, seperti ini. Terus saya pengen ada menu juga di tengah, misalkan. Nah, seperti biasa, kita pilih lagi menunya. Mau menu apa? Pakai menu utama, misalkan. Tuh, Kak, ini saya nggak mau lurus ke sini sih, saya pengennya ke bawah. Nah, ini tinggal pilih item direction-nya, mau vertikal ataupun horizontal, seperti itu. Kalau horizontal ya pasti lurusnya kayak gini, kalau vertikal pasti ke bawah. Dan vertikal ini bisa rata kiri, bisa rata kanan, bisa rata tengah juga. Ini tergantung kalian mau cocoknya seperti apa. Kalau saya misalnya pengennya rata kanan deh, seperti itu. Terus di sini item spacing bisa kalian cek spacingnya seperti apa. Jadi harapannya gini sih, sebenarnya praktek kelas WordPress itu kalian harus banyak ngecek sendiri. Itu nanti yang buat kalian ngerti ternyata saat aku ngerubah item spacing berubahnya jadi kayak gini, berarti kalau mau dikecilin jadinya kayak gini. Jadi minimal bakal tahu langsung sih seperti itu. Nah, setelah selesai ini misalkan di sebelah satu lagi kan kosong nih. Saya pengen masukin misalkan widget area 1. Nah, di sini sedikit berbeda nih kalau footer sama header. Kita klik dulu widget areanya. Oke, klik get it. Nah, di sini kita bisa klik nambah blok. Misalkan kita mau nambah image nih. Kita mau nambah image. Sebentar, kita mau nambah image, saya hapus dulu, takutnya kelewat. Bentar. Nah, tadi widget area 1 udah kita klik, kita tambah image, kita klik tambah, kita tambah juga image, misalkan kita mau nambahin gambar logo atau apa, misalkannya bebas, tapi saya maunya logo sih, jadi saya cek di media library aja, ada logo upskill, seperti itu. Nah, ini akan otomatis muncul sih. Kalau mau ngecilinnya gimana? Ya tinggal digeser aja sih, seperti ini nih. Nah, tinggal digeser aja. Disesuaikan aja pakai feeling lah gitu. Sebetulnya harusnya ada angkanya sih, cuman untuk mempermudah teman-teman bisa pakai feeling seperti itu. Nah, udah di bawah gambar logo ini saya pengen nambah misalkan tulisan misalkan ya. Tulisannya paragraf. Kita klik paragraf di sini, misalkan saya copy aja dari upskill biar lebih gampang. Nah, upskill adalah bla 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 bla. Di sini, nah ini udah keluar seperti itu. Bentar. Nah, udah gini.
Nah, misalkan ini aneh ya, pengennya saya samain kayak yang upskill deh. Ini saya widget areanya pindahin dulu ke kanan. Kalau nggak bisa pindah gini langsung, kalian pindahin dulu aja ke tempat lain. Nanti sosialnya boleh pindahin ke sini. Pokoknya atur-atur aja. Kalau kadang suka gitu WordPress itu saking gampangnya drag and drop, kita mau ngedrag widget aja kadang susah seperti itu. Tapi kita bisa akalin pakai cara yang lain kayak gitu. Ini sosialnya, misalnya saya sosialnya nggak mau di sini deh gitu kan. Saya pengennya sosialnya di bawah upskill ini gitu misalkan. Kita tinggal klik aja widget areanya, tambah lagi di bawah. Ini kita cari sosial ada nggak? Oh, oke ada sosial icon. Kita tambah, misalkan, ntar masih loading. Kita tambah, kok aneh sebentar ya. Atau kita hapus aja dulu yang ini deh. Klik plus to add. Ini udah padahal. Kalau nggak bisa kita cari sosial icon yang lain seperti itu. Ini aja sih kalau permasalahannya di WordPress itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang seperti itu. Kadang tapi sih nggak terlalu banyak. Ini juga jadi susah saya ngapusnya. Bentar saya pindah dulu ke atas. Control Shift Alt Shift Z kalau nggak salah ngapus tuh. Control Shift Z. Apa ya? Shift Alt Z. Oke. Shift Alt Z. Oke, misalkan kita cari icon yang lain aja deh, repot yang tadi. Sosial media icon. Atau kita buat cuma ada itu ya. Klik plus to add. dasar. Kalau enggak, kita bisa nambahin aja pakai cara yang lain. Misalkan kita pakai icon satu-satu. Atau pakai gambar sosial media, ada apa aja sih? Ya ini misalnya contoh aja dulu deh. Embed misalkan. Tapi saya publish dulu. Soalnya biasanya sih nggak jadi masalah sih pakai social icon yang tadi. Takutnya ada masalah. Jadi kalau kalian nemu masalah ngeyel banget nih gitu kan, udah di setting, udah apa-apa, tapi tiba-tiba nggak sesuai harapan, kalian refresh aja ya. Karena ya kalau kita urusan dengan teknologi atau apalagi dengan web, pasti suka ada aja yang aneh-aneh. Jadi salah satu caranya ya refresh seperti itu. Kita masuk lagi edit sebentar. Oke, kita tambah lagi, coba sekarang udah bisa nggak? Oke, saya publish dulu deh. Saya penasaran, coba ini bisa nggak sih? Oke, kita coba lihat di halaman depan ya. Oke, emang nggak ada sih. Mungkin ini kalau coba saya pengen nanya di Syukur atau yang lain gini juga nggak kasusnya, atau cuma di saya aja nih sosial iconnya. Yang lain gimana kalau nambah sosial icon? Aman nggak? Tadi siapa yang langsung praktek tuh? Reski ya? Reja. Saya lupa lagi. Repa. Oke, Repa aman nggak Pak? Pakai sosial ini Bentar Pak? Kak, belum dicoba. Oh, belum dicoba. Oke deh. Harusnya aman sih, cuman entahlah. Kayaknya ada something wrong. Udahlah, kita nggak usah berlarut-larut dengan kesalahan. Oke, udah ini udah menu misalkan. Nah, saya misalkan pengen satu pakai Google Maps ya. Biasanya kan kita bisa suka lihat web yang embed Google Map ya. Di sini caranya kita back lagi sekali.
Nah, di sini kita masukin lagi widget area 2. Kita klik widget area 2-nya, kita tambah namanya Maps, ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau enggak, kita tambah namanya HTML. Nah, custom HTML. Nah, di sini gimana cara nulis HTML-nya? Kita buka dulu Google Map. Misalkan saya mau nyari apa? Apa Bandung yang terkenal? Bandung deh. Bandung aja. Oke. Nah, di sini ada ya. Kita tinggal klik share. Ada embed a map. Di sini kita bisa pilih mau small, mau large, mau custom. Kita bisa pilihnya custom deh. Atau misalkan kita kasih apa ya? Custom aja deh boleh. Ini saya kasihnya 800 kali 600. Kita copy HTML-nya. Kita pindahin ke sini. Paste. Terus kita tunggu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya kayaknya kegedean deh. Kita ambil yang small aja deh. Misalkan small segede gini, kotaknya cukup saya rasa. Kita ambil, kita paste, langsung kita publish seperti itu. Sebentar ya, sebentar saya izin dulu sebentar. Bentar, oke. Sorry ya tadi ada telepon dulu, jadi saya kabarin dulu orangnya, saya reject dulu. Oke, sampai sini udah dipublish. Ini udah ini ya, kita udah tambahin map map Bandung ini di sini ya. Kita langsung coba cek di halaman depan tampilannya seperti apa. Muncul enggak? Nah, seperti ini. Jadi sorry banget kalau misalnya ini enggak rapi karena saya ini cuma contoh aja. Yang saya harapin dari teman-teman silahkan berkreasi yang cocoknya seperti apa, maunya kayak gimana. Jangan lupa dicoba juga sosial icon share-nya. Takutnya ini hanya bermasalah di komputer saya aja. Nanti juga saya akan cek lagi kenapa-kenapanya. Silahkan kalian coba. Jadi untuk hari ini kita itu udah bisa buat header sama buat footer walaupun gak rapih ya, tapi nanti akan saya rapihin lagi ini. Karena saya ngejar waktu aja, takutnya ada teman-teman yang mau buka puasa atau apa gitu kan. Biar cepat aja, yang pasti intinya seperti itu. Jadi kita akan buat kita udah buat tampilan header sama footer. Nah, dan untuk tugasnya yang di screenshot adalah ini. Jadi kita bisa zoom out aja. Sorry, sharing saya masih kelihatan ya? Atau enggak? Takutnya saya ngomong doang sendiri. Masih kelihatan ya? Masih, Kang. Oke, nah nanti di zoom out aja kayak gini. Nanti kalian tinggal screenshot aja sekotak ini nih. Nanti sama saya kelihatan, oh berarti headernya udah buat, footernya udah buat, terus misalkan yang bottom row-nya juga udah buat seperti itu. Jadi untuk tugasnya kalian lakukan screenshot mulai dari header sampai footer seperti itu. Nah di sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya tutup? Atau misalkan Kak ada yang kurang jelas tadi barusan gitu. Silakan diobrolin aja. Kang, tugasnya dikirim kemana? WA atau upskill? Di upskill dong. Oke. Biar dinilai sama saya. Siap. Oke. Kira-kira Kak. Oke. Yazril silakan. Itu cara lihat itu apa sih? Yang record kemarin gitu. Oke, cara siap. Lihatnya. Siap, saya tampung dulu Zril. Tadi Feni mau ngomong juga apa? Silakan Feni. Kalau record di mana itu? Oh, sama ternyata. Oke, saya kasih lihat tuh ya.
Sorry, saya share screen dulu deh. Mana nih? Oke. Kita untuk cek record, kita coba masuk di upskill.id seperti itu. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya harus nge-enroll dulu nih. Jadi silakan cek di all course. Di sini paling bawah ada mata pelajaran, bukan mata pelajaran, ada course WordPress. Kita klik. Nah, di sini jangan lupa enroll dulu. Kalau yang belum enroll di sini tulisannya pasti akan enroll. Nah, kalau kita pengen lihatnya di start learning bisa sih di sini. Nah, di sini saat kita klik ada namanya video instalasi SAM. Kita klik dulu video instalasi SAM-nya. Kamu tonton sampai beres atau nggak beres juga nggak apa-apa, yang penting paham. Terus jangan lupa klik mark as complete seperti itu. Jadi buat menandakan bahwa kamu sudah selesai menonton atau paham dengan materi instalasi SAM dan pengenalan WordPress. Kayak gitu, Kak. Untuk Kak Anissa sama Yazril. Kira-kira ada lagi nggak? Kak, jadi nanti record yang kemarinnya bakal muncul di situ gitu? Ya, nanti juga sekarang record ini saya semoga sesudah maghrib atau sesudah jam 6 udah muncul di web sih seperti itu. Oh iya Kak, makasih. Oke. Siapa lagi kira-kira? Ini lumayan ya, makin sini ya nggak bisa saya sebut berat sih, cuman mungkin agak rumit, cuman semua itu bisa kalian selesaikan atau bisa kalian hadapi saat kalian udah mencoba. Jadi gampangnya WordPress itu bukan untuk dilihat sih, di YouTube juga ada Kak. Ada sih, ada, cuman ya saran saya kalau kamu nontonnya di YouTube bukan nontonnya di Upskill, kamu nggak bisa download sertifikat nanti kayak gitu Kak Ajeng. Tapi ada kok. Misalnya untuk playbacknya kayaknya gampangan di YouTube daripada di web Upskill gitu, ya nggak jadi masalah sih. Yang pasti mark as complete-nya dicentang seperti itu. Jadi saya balik lagi, WordPress itu ya saya bisa sebut gak semudah ini sih, cuman maksudnya artian kalau kalian cuman ngeliatin tanpa praktek, iya pasti akan sulit dan mungkin kayaknya nggak paham dengan apa yang saya obrolkan. Tapi saat kalian sudah praktek, saya yakin deh 70% pasti bakal bilang WordPress gampang sih ternyata. Ternyata buat website itu semudah ini. Kayak gitu sih. Jadi mau nggak mau kalian teman-teman di sini harus ya sampai beres ngerjainnya. Jadi setiap tugas setiap hari yang saya kasih ya itu harus harus diselesaikan karena itu adalah salah satu syarat untuk nebus sertifikat dan ya salah satu syarat biar kalian paham seperti itu. Apalagi kalau nggak salah Kang Topik nanti mau buat web sendiri ya Kang Topik ya. Iya Kak, siap. Siap. Kayak gitu. Karena ini intinya gini sih, mau kalian yang dari teman-teman SMK yang kerja, intinya kita bareng-bareng nyari cuan menggunakan WordPress, itu sih intinya. Dalam artian ya kalau mau nyari cuan berarti harus bisa dulu seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak dari teman-teman nih, misalkan siapa? Kak Ajeng, ada lagi Kak Ajeng? Aman ya? Aman, Kak. Oke, Kak Kartika. Atau Mas Roni deh, Mas Roni gimana Mas Roni, aman? Aman Kak, aman. Oke. Sorry ya kalau beberapa obrolan saya sedikit apa ya, kalau bahasanya menjeliwet karena saya baru ngalamin juga nih mentoring di bulan puasa. Aduh, asli haus banget ternyata. Ya, tapi semoga kalian paham dengan materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Seperti biasa kalau ada pertanyaan pasti akan saya bantu sampai ya saya usahain sampai solve, sampai beres seperti itu sih maksudnya. Nah, nanti mungkin saya baru bisa aktif lagi setelah jam 7 malam. Dari situ silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau WA atau mau ngasih apa,
ya pertanyaan atau apa, silakan bisa WA di atas jam 7 karena kebetulan hari ini saya lagi nggak pegang handphone. Kecuali teman-teman mau masuk Discord. Kalau Discord saya on standby. Jadi saya di komputer buka Discord, pas di handphone juga biasanya buka Discord. Kecuali gitu. Nanti akan saya share di grup WA Discord-nya, oke? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, paling saya tutup aja. Mohon maaf banget hari ini sedikit terlambat. Ya karena memang saya lupa publikasi, minta tolong ke Kak Diki untuk publikasi link Zoom-nya. Apalagi ya, udah sih kalau gitu. Jadi saya udah nyampein materi header dan footer. Saya harap teman-teman dikerjain semua tugasnya. Terus tetap semangat karena kita masih ada 3 hari lagi. Mulai besok kita akan ngebahas tentang Elementor. Jadi benar-benar ngebahas dalaman website itu pembuatannya seperti apa kayak gitu. Dan di hari akhir di day 5 itu ada final project. Di situ ada menentukan nilai dan mungkin kalau teman-teman yang baru hadir hari ini, kemungkinan saya akan bagi-bagi hosting gratis buat latihan teman-teman non-domain ya, cuma hosting aja. Nah, nanti akan ditentukan dari final project sekreatif apa, seaktif apa, saya nggak ngomong bagus sih, tapi lebih ke paham nggak sih soalnya saya bisa ngeliat kok bagus tapi nggak paham sama biasa aja tapi paham webnya seperti itu. Oke, nggak ada lagi yang tanyain. Kak Syukur aman? Nggak ada suaranya kok. Aman. Oke, kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Saya lupa aja. Yang pakai bahasa Jepang siapa sih? Reva, Kak. Kak Reva, ada Kak Noval, Kak Agil, Kak Esa, Kak Rizky, Kak Fikri, Kak Yazril, Kak Furkon, Kak Ajeng, Kak Syukur, Kak Sadiah. Kak Sadiah gimana? Bisa ngikutin yang video kemarin? Oh, kayaknya lagi di luar Kak Sadiah. Makasih juga Kak Haikal, Kak Taufik, Kak Kartika, Kak Roni, Kak Dian, Kak Feni, sama Kak Anissa. Dan seperti biasa, saya minta kita minta foto session lagi untuk sesi 2 ya. Wah, langsung paham, langsung paham itu. Oke, silahkan yang bisa on cam, silahkan on cam. Bentar aja, sekali jepret aja. Oke, ganteng banget ya Kang Taufik. Oh, Kak Ajeng, ikutan batch 1 ya Kak Ajeng ya? Ikutan batch 1 upskill nggak sih? Soalnya kelihatan background-nya. Oh iya, belum diganti. Oh, nggak apa-apa. Ikutan apa? Kemarin yang content writing. Oke, siap. Oke deh, berarti udah segini aja ya. Fikri, Furkon, Anissa, Haikal, Agil, nggak? Rizky, Kak Sadiah, Kak Kartika. Oke, yang ada aja ya. Apa kemarin gaya apa sih? Saya lupa lagi. Kang Topik kemarin gayanya apa sih? Oh, sip ya. Bapak-bapak. Gaya bapak ganti. Saya pengen kelas yang kayak kelas yang lain. Gaya peace deh, gaya peace. Oke. Oke ya. Kita gaya dulu. Kita gaya peace. Oke, karena dari 2 hitungannya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nanti akan saya share. Makasih semuanya. Sorry kalau ada yang nggak kesebutin. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Kalau ada apa-apa silahkan. Jangan ragu-ragu. Japri boleh di grup silahkan. Tapi I'm so sorry kalau misalkan saya agak telat respon hari ini. Karena memang lagi nggak pegang WhatsApp. Teman-teman tetap semangat belajarnya. Dan yang pasti jaga kesehatan. Karena kita masih ada ketemu 3 sesi lagi. Oke? Makasih. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore selamanya. Selamat sore semuanya dan selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Terima kasih Kak Bobo. Thank you Kak Bobo.